Ya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah saya sudah berada di tempat tinggal saya di Pulau Sumatera, di ujung Pulau Sumatera, tepatnya di Medan ataupun tetangganya Tanjung Murawa. Hampir seminggu ya keliling, dan terakhir saya mengisi di kota Tangerang, dan alhamdulillah sudah kembali ke rumah dan mengisi di Zoom ini. Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar Zoom pada pagi hari ini, ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini diberikan keberkahan, dan Ibu sekalian ya menyempatkan waktunya untuk di majelis ilmu ini dalam rangka ibadah, dan ketika ibadah pasti ada doa-doa yang harus kita keluarkan, dan tadi sudah dipimpin oleh Pak Agus, dan insya Allah doanya akan dikabulkan Allah SWT. Ibu bos sekalian, jadi saya menjelaskan terkait dengan bagaimana sih ya Allah SWT itu Tuhan yang Maha Esa menciptakan manusia di bumi ini, terutama kekuasaannya terhadap manusia itu memberikan misi kepada kita. Yang pertama adalah misinya beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu terjaga itu. Yang kedua, misinya adalah menjadi khalifah fil ardi, ya. Khalifah itu menjadi seorang pemimpin, ya, menjadi seorang pemimpin kebaikan, menjadi seorang ahli, ya, menjadi seorang pengumpul kebaikan, itu artinya khalifah. Tapi yang saya berikan adalah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu pemimpin itu akan mudah ataupun memudahkan semua urusan karena dia seorang pemimpin. Nah, setiap kita semuanya pemimpin, dan pemimpin yang ditugasi oleh Allah SWT adalah ya mempunyai amal-amal baik, mempunyai kegiatan baik, bahkan nanti ya, pemimpin itu di bidang apa yang cocok dengan kita. Jadi menjadi khalifah itu tidak serta merta Allah tidak memberikan senjata atau tidak memberikan kecerdasan, ya. Allah memberikan senjata, senjatanya ada pada otak kita, ya, kecerdasannya ada pada otak kita, sehingga kita tahu kita ya diberikan kecerdasan oleh Allah SWT itu sebagai senjata menjadi khalifah fil ardi atau jadi pemimpin. Nah, jadi kita akan tahu bahwa kita tugasnya apa menjadi pemimpin itu. Dari kecerdasan yang hari ini kita akan edukasi tentang bagaimana sih kecerdasan genetik kita. Karena Stephen itu memberikan informasi tentang bagaimana kita ya mengetahui kecerdasan atau mesin kecerdasan yang Tuhan berikan, karena ini genetik. Gitu ya, karena ini genetik. Jadi kita ini cerdasnya di mana sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang khalifah. Ya, kira-kira ya. Nah, nanti dari kecerdasan itu, ya, Ibu Bos sekalian akan merasakan bahwa saya diberikan sama Allah anugerah luar biasa terkait dengan kecerdasan yang genetik. Kita cocoknya di bidang apa? Dan kita gayanya bagaimana? Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Ya, dalam Al-Quran pun ada dijelaskan bahwa ya kan, katakanlah setiap orang berbuat dengan keadaan masing-masing. Keadaan masing-masing yang diterangkan di Al-Quran itu adalah macam-macam. Apakah dia cara belajarnya, bicaranya, ya makanannya, nutrisinya, ya bersikapnya, memberikan keputusannya, bahkan cara menyembuhkan sakit dari dirinya, dan macam-macam banyak manfaat yang dirasakan. Ya, yang nanti ada salah satu peserta yang akan dikasih testimoni sedikit. Akan saya kasih ruang testimoni karena beliau sudah tes ya waktu di Pasuruan dan sangat merasakan luar biasa. Ya, bahkan sangat berpengaruh pada diri dan keluarganya. Bahkan keluarganya didatangkan ke saya dan alhamdulillah sudah melakukan tes, dan saya jelaskan
sangat sangat luar biasa hasilnya dan memberikan efek kepada diri dan keluarganya. Jadi saya lanjut bahwa kita ini cerdasnya di mana, ya kan? Nah, kecerdasan yang kita punya itu ada di otak. Nah, otak itu sebagai mesin pada diri kita. Ya, jadi otak ini Pak, Ibu sekalian, ini seperti mesin, tapi mesin buatan Tuhan. Ya kan? Kira-kira mesin buatan Tuhan itu mesinnya cerdasnya di mana? Nah, nanti akan ketahuan cerdasnya di mana dengan melakukan yang namanya tes tipin atau tes genetik. Tes genetik dilakukan 3 cara. Yang pertama, sidik jari. Yang kedua, yang kedua kornea mata. Yang ketiga, tes DNA. Makanya dilakukan sekali seumur hidup. Tapi akan memberikan informasi tentang diri kita, tentang kecerdasan kita. Ya, dari otak yang dominan pada diri kita semuanya. Next, Pak Agus. Slide-nya. Nah, ketika ibu sekalian merasakan tes ini, akan ketahuan belahan otak yang dominan yang mana. Ya, ibu-ibu sekalian sama bapak sekalian, otaknya yang dominan sebelah kiri atau sebelah kanan. Bahkan dibagi juga sebelah kiri sebelah mana. Ya, kiri bawah atau kiri atas, atau kanan atas atau kanan bawah. Bahkan ada kecerdasan otak tengah. Ya, ada orang yang memakai otak tengah. Itu belahan otak yang dominan. Yang kedua, lapisan otak yang dominan. Ada yang warna putih namanya introvert, yang warna abu-abu sebelah kanan, ya dekat yang merah-merah itu namanya extrovert. Pak, introvert sama extrovert itu apa? Itu adalah ya cara motivasi saja kalau di Steven. Cara motivasinya kalau nanti hasilnya introvert, Anda dimotivasinya harus di-challenge, ditantang, baru cerdas. Makanya ada orang yang emang kalau sudah kepepet baru cerdas. Ya. Yang biasanya gitu ya, ada orang yang sudah kepepet baru cerdas. Mau ujiannya seminggu lagi karena dia orangnya kepepet, belajarnya besoknya ujian baru belajar di malam, selesai. Ada PR nih kira-kira nih ya. Ada PR contohnya. 3 hari lagi dia santai. Tapi menjelang mau dikumpulkan dia kerjakan. Terus selesai juga karena ya dia di tipenya introvert yang emang harus ditantang, kepepet, diancam baru pintar. Ada orang yang tidak bisa seperti itu dia. Dia harus dimotivasinya dengan persuasif, iming-iming atau reward. Ya makanya di perusahaan itu cara mentreatment karyawannya atau pegawainya ada 2 cara. Yang pertama reward, yang kedua punishment. Kira-kira ya, ada yang emang karyawan dimotivasinya di reward, nggak kena juga, nggak produktif juga. Kalau diganti motivasinya bukan reward tapi punishment atau hukuman, baru dia produktif. Bisa jadi dia hasilnya introvert ketika melakukan tes Steven. Jadi Anda setelah tahu Anda motivasinya jenisnya apa dari introvert sama extrovert, insya Allah Anda bisa membuat produktif diri Anda sendiri dengan memotivasi pribadi. Dan motivator terbaik adalah bukan orang lain tapi Anda pribadi. Kenapa? Karena Anda tahu diri Anda, ya, yang insya Allah Anda akan merasakan gue banget lah. Kalau bahasa Medan aku banget lah ini. Yang insya Allah akan diinformasikan oleh saya melalui ruang Zoom. Kalau Anda merasakan nanti tes Steven. Yang sudah tes Steven ya kita akan konsultasi ataupun tanya jawab di sini boleh. Kira-kira seperti itu. Nah, dari dua informasi ini, belahan otak yang dominan, lapisan otak yang dominan, kita akan menguak jutaan informasi tentang Anda atau tentang seorang ya. Jutaan tuh banyak insya Allah, ya salah satunya makanan, ya contohnya bisnisnya bagaimana, public speakingnya bagaimana, marketingnya bagaimana. Karena setiap orang berbeda-beda insya Allah. Lanjut Pak Agus. Baik Ibu sekalian, ya kita bahas tadi yang saya jelaskan tentang informasi belahan otak. Ya, ini otak tidak ada rambut sama kulit bentuknya seperti ini. Ya, jadi ada 5 belahan otak ya, sebelah kiri ya tanda panah itu sensing ya kan. Ya, nanti kalau hasilnya sensing Anda didominasi dengan fisik yang kuat. Anda orang lapangan, yang kedua Anda mempunyai visual yang kuat sehingga Anda mudah menghafal dan kuat kali mengingat itu sensing. Yang kedua, Pak, belahan otak yang kedua, otak kiri bagian atas namanya thinking. Klik bagus. Ya, yang kedua thinking, Pak. Ini kecerdasannya berpikir, ya.
bukan fisik ya, tapi dia berpikir, makanya dia banyak diam tapi berpikir. Dia punya analisa, dia jago strategi, ya. Dia banyak mempunyai planning, sehingga dia cocok dia untuk apa? Untuk membuat target-target angka, ya. Sehingga target angka yang kita inginkan dibantu oleh orang thinking, insya Allah akan mendapatkan akurasi yang tepat ya, karena dia mempunyai kecerdasan secara genetik, dia berpikir. Nah, ini rata-rata yang saya tes ya, alhamdulillah anak-anak ya dia selalu ranking di sekolah ya, karena di sekolah itu tempat berpikir. Nah, ketika anaknya hasil tesnya thinking, ya alhamdulillah lingkungannya ketemu, ya dia selalu mendapat juara ataupun dapat prestasi. Yang ketiga, otak kanan bagian atas ya, namanya intuiting. Dia mempunyai kecerdasan imajinasi ya, kalau bahasa kita kecerdasan berhayal. Sehingga dari imajinasi dan berhayal, ya dia melakukan ya ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga ide-idenya tuh diminati banyak orang. Ya, membuat program, ya idenya apakah idenya kerajinan, masakan, atau idenya kata-kata, idenya gambar, mungkin mendesain, atau mungkin idenya tulisan, dia jago membuat tulisan, membuat buku. Nah, kemarin waktu saya tes ada klien Pak Ardan, teman Pak Ardan yang datang ke kantor Saharjo ya kan, alhamdulillah ya dites hanya 5 menit langsung saya jelaskan dia hasil intuiting, dan memang betul kesehariannya dia produktif membuat buku, dan sangat bahagia ketika saya konsultasikan bahwa tepatnya Anda ya sebagai seorang manusia cerdasnya di intuiting, dan silakan Anda lanjutkan dan lebih produktif, dan itulah jalan yang terbaik dari otak dominan Anda. Yang keempat namanya feeling. Ini kecerdasan bicara ya. Ya, kecerdasan komunikasi, makanya orang feeling rata-rata pandai bicara, tukang ngobrol ya kan, dan ini bagian dari kecerdasan juga. Dari bicara dan ngobrolnya dia mudah mendapatkan teman atau mudah mendapatkan hubungan ya, sehingga ya dia rata-rata orang feeling ini mempunyai teman-teman banyak. Dan itu strategi marketing bagi dia untuk bisa memasarkan produk apapun. Kalau dia tahu bahwa pola yang dia dapatkan ketika dia hasil feeling ada teman-temannya yang banyak. Yang terakhir ada hasilnya namanya insting. Ya, insting naluri serba bisa. Ini orang yang memakai otak tengah dengan kecerdasan serba bisa, ya kan? Jadi dia serba bisa, semuanya bisa. Ya, cuman ya karena dia manusia biasa tidak maksimal, tapi ada peran tersendiri dia sebagai seorang insting. Nanti kalau hasil ibu bahas kali ini nanti saya akan treatment dengan baik yang sesuai dengan gaya instingnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah hasil dari 5 kecerdasan kita. Ya, Tuhan pilihkan satu bagi kita, di mana ya bagaimana cara mengetahuinya? Cukup tes genetik atau tes Stephen, melakukan yang namanya tes fingerprint atau tes yang sidik jari. Insya Allah dalam proses hanya waktunya tesnya 2 menit dan hasilnya paling lama 5 menit, Ibu akan mengetahui di mana kecerdasan genetik ya yang Tuhan berikan kepada kita ya, sehingga kita mudah untuk melatihnya, mentreatmentnya dengan gaya kita masing-masing, dan ini akan memudahkan jalan kita ke depan ya, dengan hidupnya mudah ya, murah tapi berkah. Insya Allah dengan tahu dari 5 kecerdasan yang kita punya yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ya mungkin ini yang mungkin saya sampaikan kan. Ya beberapa slide, 3 slide ya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Ya kira-kira ada yang sudah tes Stephen mau konsultasi pun boleh. Ya dari sini nanti kalau ada yang berminat setelah tes Stephen dan senang, boleh untuk menjadi konsultan atau promotor di daerah, boleh silahkan. Ya saya akan membimbingnya, saya akan betul-betul membantu ruang untuk konsultasi para kliennya, dan insya Allah ada manfaatnya. Dan alhamdulillah saya diberikan amanah ataupun hadiah sama Allah, saya juara 1 internasional tahun 2021, saya diberikan klien hampir 5.000 lebih. Dan Sabar, hari ini sepertinya ya, bukan nasional, internasional, Sabar, kan mengalahkan Singapura, Malaysia juga ya. iya, internasional alhamdulillah. Oh. Dan jadwalnya sudah padat. Kemarin saya tes Kadis Perhubungan Kota Tangerang, dan jajarannya alhamdulillah mereka minta saya meneruskan
sekitar 500 orang lagi untuk saya treatment. Ya. Dan Nah, insya Allah Sobar, ada programnya untuk Pemda Kota Tangerang. kan ada peluang bisnis Ya. TV nih. Kira-kira untuk top penghasilan seorang promotor bisa sampai berapa dan rata-rata berapa, Sobar? Penghasilan per bulannya, Sobar? Ya kalau penghasilan per bulan dia dikalikan 1 bulan 100 orang aja, ya dengan margin bersih ya, margin bersih 250.000 atau 300 ya, karena batas minimal tes 500, bisa Anda naikkan mau 600, 700 boleh. Ya kalau batas marginnya bersih 300 kali 100 orang sebulan aja udah 30 jutaan. 30 juta ya. Dan 100 orang itu biasanya cukup satu SD kelas 1 atau gitu ya, satu angkatan SD gitu ya. TK saja satu TK itu muridnya udah hampir 200 ya. TK 200. Belum mamanya. TK 200. Mamanya, bapaknya gitu ya. Belum adiknya, kakaknya, ibu bapaknya, saudara-saudaranya gitu. Nanti Anda kebanjiran order gitu kira-kira. Ya, contohnya seperti itu. Dan saya rasa, saya yakin dan percaya Anda di beberapa kota itu ya itu masih jarang konsultannya, promotornya, makanya ini ada kesempatan. Saya bimbing melalui TTR apa namanya community ya kan, TTR member, dan ini bagian dari peluang juga. Tapi sebelum masuk ke situ, saya pengen Anda merasakan manfaatnya dulu dari Steven ini. Ya, luar biasa insya Allah. Nanti kita akan sharing-sharing terus ya dalam forum Zoom ini. Saya masuk dan Anda akan konsultasi. Ya, mudah-mudahan saya berhadir di kota Anda. Kita akan kopi darat, ya, kopi asik, dan kita akan konsultasi. Saya sharing-sharing. Bahkan nanti ada program public speaking sesuai dengan MK Anda. Ya. Akan diadakan oleh TTR sehingga Anda mempunyai ciri khas bicara yang pas, sehingga itu dengan gaya Anda akan mengalami kemudahan ya berbicara, tidak canggung, dan ada titik tekan dari materi yang Anda sampaikan sesuai dengan kecerdasan ataupun ya gaya diri Anda masing-masing. Saya merasakan itu, Pak Ardan juga, yang terakhir Bu Dini dari Pasuruan, bahkan sudah nggak sabar dia untuk bisa dilatih dan menjadi konsultan, bahkan udah menyiapkan rumahnya, ruang depan untuk rumah konsultasi genetik ya. Rumah solusi gitu Sobar ya. Rumah solusi. Mantap. Dan saya kemarin telepon beliau dan saya sudah kasih branding beliau ya, dengan nama beliau, brandingnya ya inspirator kecerdasan genetik, dan itu sudah dites oleh dia untuk bicara di depan para apa namanya pegawai daerah, dan alhamdulillah pegawai daerah udah pada tanya gitu, padahal Bu Dini itu masih saya hanya kasih branding saya, tapi udah jadi daya tarik banyak orang. Mungkin ini saya sampaikan, Pak Ardan bisa bertanya ataupun bisa konsultasi, boleh? Ya, saya siapkan ruangannya. Silakan yuk, mungkin ada yang sudah pernah tes, ada yang belum tes. Dan Sobar, rata yang kita undang ini adalah untuk kota-kota yang Sobar sudah ke sana ya dalam beberapa bulan terakhir nih. Ada yang Palembang, yuk boleh komen di Palembang, dari siapa aja Palembang sini? Oh, ada Pak Tegar. Yo, yang lain ada Bu Ririn. Yo, Palembang. Wah, mantap nih. Saya nenek saya ya, kakek Palembang, kakek saya Palembang. Dari Umi. Umi saya punya ibunya punya ibu punya bapak Palembang, turun Palembang saya gitu ya. Ada Bu Ririn. Siapa lagi Palembang nih? Ibu Ririn ya. Oke, berikutnya dari mana ya? Palembang, kita Palembang ke mana, Mas Sobar? Ke Medan, Sobar ya. Medan. Siapa Medan sini? Yo, Medan. Siapa di sini yang Medan? Medan lagi standby. Ada yang mau audio tapi nggak bisa bunyi nih. Nah, kayaknya ada Pak Rahmat nih. Pak Rahmat, Medan. Oke. Bandung. Yuk, Bandung. Siapa Bandung? Mungkin nggak tahu nyalakan mic-nya nih, Mas Sobar. Atau ada webcam-nya mungkin. Nggak apa-apa. Ayo, Bandung. Chat aja lah. Chat aja. Saya Bandung. Dan Pasuruan. Nah, ada Bu Dini. Ada Bu Iin. Ya, siapa lagi yuk? Pasuruan.
Yo, siapa lagi? Yuk, silakan sebelum lanjut ke materi dan nanti kita info bagaimana cara tesnya ya. Surabaya, Pak Iwan Vidianto. Siap, Surabaya. Dahsyat. Yang lain kota mana yang nggak disebut? Berarti lihat di Facebook ya, di Facebook atau IG ya. Oke, Safar mungkin bisa dilanjut ke slide-nya lagi, Safar ya? Boleh, Pak. Oke, siap. Ya baik Ibu sekalian ya, ya insya Allah lah ya banyak yang sudah merasakan hasil dengan tes Stephen ini, ya kan, yang selama ini kita tidak tahu tentang kecerdasan kita, tidak tahu tentang ciri khas kita bahwa kita ini diberikan kecerdasan, diberikan keunikan oleh Allah SWT, ya, dan insya Allah dengan Anda merasakan tes Stephen, Anda akan dapat informasi itu semuanya. Rupanya Anda punya kecerdasan bicara yang selama ini emang tiap hari tukang ngobrol kan. Nah, cuman Anda tidak sadar itu, tapi ketika Anda tahu, ya nanti Anda tukang bicara, tapi Anda mencoba belajar untuk manajemen atau strategi angka-angka. Ya bisa juga, cuman Anda mengalami kesusahan, kesulitan, berat ya. Ya tidak mengikuti yang perlu kerja keras sehingga memacu otak yang emang Anda kecerdasan bicara, tetapi Anda kerjanya angka-angka, manajemen, ya pertama bisa, tapi kalau sudah pelajarannya agak rumit, itu akan mengalami kesusahan pada otak Anda karena otak Anda tidak sesuai dengan bidang yang ditekuni. Ya akan lebih baik ya Anda melatih yang dominan saja pada kecerdasan Anda. Contoh Anda kecerdasan nanti bicara ataupun ngomong, ya sudah Anda sekolah komunikasi, sekolah public speaking, ya sekolah mempengaruhi orang. Insya Allah itu akan mudah dengan Anda dan tidak terlalu berat diterima oleh otak ya. Ujung-ujungnya Anda menjadi seorang pembicara yang ahli. Karena orang-orang ahli ataupun expert kerjanya tidak ngejar uang, kerjanya tidak mencari uang. Sekali lagi, orang ahli atau expert kerjanya tidak mengejar uang, tapi dikejar uang, ya, karena dia ahli expert. Ke depan semua korporat dan semua bisnis itu mencari orang-orang ahli di bidang apapun. Ya sekarang ada ahli konten buat YouTube, ada ahli buat strategi, ya ada ahli emang dia eksekutor di bawah langsung, ya ada ahli di bidang lobby-lobby, bicara, komunikasi, ya ada ahli bidang apa namanya connecting menghubungkan connection, ya kan, ada juga. Dan itu sebetulnya ada pada diri Anda menjadi bagian ciri khas. Halo, Safar? Ya, sehingga ya kan Anda akan mudah meniti jalan Anda yang sesuai dengan yang Allah inginkan atau Tuhan berikan kepada kita semuanya. Jadi ini perbedaan introvert ekstrovert ya. Yang mungkin sudah tes, ya saya introvert, saya ekstrovert. Ya inilah perbedaannya, khasnya. Diklik Pak, lagi bagus. Ya ini perbedaannya introvert ekstrovert ya. Yang pertama introvert. Halo Pak, digeser lagi Pak Agus. Diklik lagi ya. Ya orang-orang introvert itu dari dalam ya. Ya dari dalam sumber stimulinya sehingga ya dia itu betul-betul kalau sudah kepepet ataupun sudah ditantang bukan mundur tapi mencoba untuk membuktikan kecerdasannya atau kehebatannya. Ya beda dengan orang ekstrovert, ya dia tidak boleh diancam atau ditantang, tapi ya dia diiming-imingi, ya kan, dia apa namanya sumber stimulinya dari luar, ya dia difasilitasi atau dikasih reward untuk dia semangat bekerja atau produktif di
kehidupan sehari-harinya. Jadi itu bedanya ya antara introvert dan ekstrovert, itu saja sih sebetulnya. Kan kira-kira ini dia ya. Nah, diiming-iming, ya ditantang, difasilitasi, ya orang introvert ya. Jadi introvert dari dalam, ya bahasa hidupnya emang dia ditantang dulu ya, diancam dulu baru dia hebat atau produktif. Ya kan, kalau orang ekstrovert ya dari luar butuh motivasi dari luar, yaitu iming-iming, ya atau difasilitasi, membuat orang ekstrovert itu ya kan apa yang kita suruh mau mengerjakannya, dan insya Allah menjadi yang terbaik ataupun produktif pada dirinya masing-masing. Jadi para leader sebuah perusahaan harus tahu nih mentreatment para karyawannya atau para timnya berdasarkan ya cara motivasi genetik masing-masing, apakah dia introvert atau ekstrovert. Dan itu berlaku ya, insya Allah di lapangan, dan ketika mereka melakukan seperti ini, alhamdulillah menjadi tim yang kuat, menjadi corporate yang kuat, ya, sehingga kesehariannya corporate itu jalannya luar biasa harmonis. Kalau sudah harmonis, tidak ada konflik, insya Allah keberkahan muncul, dan hadiahnya adalah apa yang kita minta dalam sebuah tim atau organisasi, Allah berikan kemudahan apapun. Next, Pak Ardan. Top, bagus. Jadi Ibu sekalian, ya, ini ada yang rumus yang sudah baku ya. Ini namanya fenotip ya, yang kita lihat Anda, saya, ya, kita lihat Pak Ardan, saya lihat Pak Agus, itu namanya fenotip. Ya kan? Nah, itu namanya fenotip. Fenotip gabungan antara genetik 20% ya plus lingkungan 80%. Kira-kira ya. Ya, jadi tes genetik atau tes tip ini hanya menginformasikan Anda 20%. Tetapi yang 20% ini tidak akan berubah tetap sifatnya. Sudah pemberian. Ya, sudah pemberian. Nah, lingkungan yang sebelah kanan saya ini 80%, ya, ini tidak tetap berubah-berubah. Itu kira-kira ya. Jadi fenotip yang 100% ini gabungan antara genetik yang 20% plus lingkungan ya yang besar 80% ya, tapi genetik ini tetap sudah diberikan. Lah lingkungan yang 80% ini berubah-berubah. Makanya contohnya hari ini orang banyak langsung menyesuaikan lingkungan. Belum tentu lingkungan itu cocok pada dirinya, makanya mencari-cari. Nah, mencari-cari proses itulah berubah-berubah, sehingga memakan waktu, memakan biaya, ya itulah yang namanya stupid cost, atau biaya kebodohan yang dilakukan. Kalau biaya atau uang bisa dicari lagi atau kembali, tapi waktu tidak bisa kembali. Makanya diingatkan ketika kita berleha-leha waktu dan tidak ketemu dengan diri kita, ada dalam Al-Quran diingatkan surat yang pendek tapi luar biasa yang namanya surat wal as innal insana lafil khusy, ya, demi masa. Ya, contohnya itulah waktu yang diingatkan kepada kita untuk kita tahu bahwa kita ini ya jalurnya di mana sesuai dengan genetik. Kalau sudah ketemu sesuai dengan genetik, Anda akan mencari lingkungannya tidak susah dan akan cocok dengan Anda. Makanya tes NIP ini adalah genetik yang Anda harus tahu nih pemberian Tuhan mana dulu, sehingga ketika Anda tahu, dapat informasi, kalau bahasa kerennya adalah mengetahui diri Anda awalnya bersyukur banyak terhadap yang Anda punya. Baru Anda pelan-pelan dilatih di lingkungan yang cocok dengan genetik Anda. Ini dia. Ya, fenotip kondisi saat ini. Saya, Anda semuanya, Pak Ardan semuanya, itu namanya fenotip. Ya kan? Genetik fenotip gabungan antara genetik 20% tetap ditambah lingkungan 80% berubah. Makanya rumus Stephen, kenali potensi genetik Anda yang 20%. Maksimalkan lingkungan untuk asa menjadi yang terbaik ya, bukan yang baik menjadi yang terbaik. Karena Anda fitrahnya terbaik ya, di dalam rahim pun Anda terbaik, dari 500 juta sperma ya kan, satu saja yang unggul yang dilahirkan dan jadi ya dilahirkan di dunia. Jadi 499-nya itu bukan unggul. Artinya gugur ya. Hanya Anda saja yang menang dilahirkan Oke, sehingga kita sebetulnya
fitrahnya sejatinya sang juara ya, karena kita juara di alam rahim dan pasti kita pun akan juara di alam dunia ini insya Allah. Ketika kita tahu diri kita, tahu memanfaatkan waktu kita dan bidang apa yang cocok dan ciri khas apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mudah menjalani hidup ini dan meraih puncak karirnya insya Allah. Kira-kira seperti itu ya. Next ininya layarnya ini contohnya beberapa gambar-gambar di sini ya. Ada mungkin ibu bapak sekalian peserta ini ada kenal ya yang ini ya. Ada apa namanya, saya lupa tuh namanya ini kan. Dia Norman. tapi seragamnya polisi. Maru ya. ya. Tetapi otaknya yang dominan gerakan-gerakan dia. Norman Kamaru ya. Ya, Norman Kamaru apa Sobar? MK-nya. MK-nya apa Sobar? Dia instingnya. Oh, insting ya. Ini insting dia semua insting ya. lebih suka entertain orang. Oh. Iya. Iya, itu dia. Ini insting semua yang lebih suka entertain orang, performan. Tapi profesinya itu ya tidak cocok oleh dia, tapi otaknya tidak membohongi yang dominan sehingga lebih nyaman ya menjalani profesi yang hari ini mereka lakukan, sehingga kalau nyaman Anda mendapatkan kesehatan, otaknya enjoy, bahagia, dan insya Allah honornya gede, kira-kira seperti itu. Nah, Jengkel ini dokter dulunya Sobar ya? Ya, Jengkeling dokter ya kan. Nggak kepake ini dokternya. Tidak dipakai ya, lebih memilih dia dirinya sendiri menjadi seorang penyiar radio, entertain, ya kan, ngisi-ngisi seminar tentang keluarga ya. Dan sama juga Tompi juga seorang dokter juga, tapi yang lebih dikenal sebagai seorang penyanyi ya, jazz yang kalau dia nyanyi luar biasa. Jadi sebetulnya semua orang punya potensi masing-masing ya, dari kecerdasan genetiknya, cuman tidak tahu. Ya, Stephen mencoba untuk ngasih tahu lah ya, insya Allah ciri khas kita. Itu kira-kira. Jadi kenali potensi genetik Anda kira-kira ya. Asah maksimalkan di lingkungan, maksimalkan di lingkungan, asah jadi yang terbaik, bukan yang baik ya. Jadi yang baik sudah banyak, kita harus jadi yang terbaik, karena yang terbaik itu hadiahnya surga Firdaus. Sekali lagi ya, jadi yang terbaik, dan kita sudah menjadi yang terbaik di alam rahim ketika kita menang ya, dan unggul ya, sperma kita yang ada pada rahim ibu kita ya, sisanya yang 499 juta itu gugur dan kita sejatinya menang. Pasti sekarang kita dalam posisi di dunia ya, alam dunia, dulu alam rahim, dan alam dunia pasti kita pun sejatinya fitrahnya menang. Kenapa tidak menang? Kita tidak tahu mengkaji diri kita hebatnya di bidang apa, atau kecerdasannya apa yang secara genetik. Karena ini genetik, tesnya sekali seumur hidup, ya insya Allah memberikan informasi banyak ya pada kecerdasan kita, dan ada DNA yang dominan pada kita. Yang dominan itulah pesan Tuhan kepada kita mau ngapain. Dari kecerdasan kita ataupun dari potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu kira-kira ya Pak Ardan. Sampai di sini supaya tidak bosan, ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti kita lanjutkan lagi ya sesi saya. Oke. Nah, siapa mungkin ada yang mau dibongkar, udah pernah tes TV mungkin. Nanti yang belum tes TV jangan khawatir, nanti kita info bagaimana cara tesnya ya. Apalagi untuk kota-kota yang sudah kita lewatin ya, itu berarti ada minimal perwakilan ya, atau mungkin nanti promotor yang sudah terdaftar ya melalui tim Soper Sandi gitu ya. Karena tesnya nggak bisa secara online, belajarnya nanti secara online. Jadi urut-urutannya setelah nanti teman-teman tes di promotor atau perwakilan terdekat yang ditunjuk ya di kota Anda tentunya, karena harus diambil sampel langsung sidik jarinya. Lanjut nanti konsultasinya kita ada undang nih. Kita undang secara umum, ketemu dengan semua MK, ada juga sesi khusus yang khusus sesama thinking, sesama intuiting. Nah, seru kan? Ada intuiting yang sudah, wah luar biasa income-nya mungkin miliar. Sharing beliau apa yang dia lakukan. Nah, itu yang pentingnya. Gitu ya. Nanti kita kumpulkan nih para intuiting yang sudah pernah tes dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ibaratnya punya
ketemu saudaranya sendiri sebenarnya sesama intuiting. Iya, betul. Intuiting kamu Biasanya kok bisa sukses gimana rahasianya caranya gimana? Oh saya melakukan bla 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 gitu keren ya. betul Pak. Itulah fungsinya sebuah komunitas ya. Jadi akan kita buat komunitas bahkan software sudah merencanakan untuk TTL Stephen Human gitu ya. Iya, Untuk lebih ke memberdayakan SDM-nya ya, SDM-nya di iya. genetik masing-masing. Yuk silakan yang mau Iya, bertanya pakai karena audio, saya buka audionya, silakan di unmute ya, sudah bisa unmute ya. Silakan kalau mau unmute. Unmute mau bertanya apa? Mungkin kesehatan mungkin ya. Jadi kalau software ini kebetulan sudah hampir menguasai semuanya ya, ilmu tentang Steven, baik kesehatan, baik tentang bisnis, baik tentang keluarga dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah kesempatan kemarin seminar-seminar banyak sekali yang konsul dan luar biasa ya. Dan saya pun terus update ilmu dari software dan saya langsung dapat ilmu langsung saya praktekkan, jelas dahsyat gitu ya. Yuk silakan yuk, ada yang mau bertanya yang sudah pernah tes Steven, yuk. Saya Pak Ardan. Ibu Dini, Bu Dini, pertanyaannya. Iya Pak. Sekarang pertanyaan nanti testimoni boleh nggak Pak? Siap boleh. Ini siap. Ini kebetulan direkam juga Bu Dini. Soalnya saya udah gemes, Pak, udah gemes. Ya Pak, bertanya dulu saja Pak. Tadi yang disampaikan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Solver Sandi. Masya Allah ketemu lagi kita di sini Solver Sandi. Keren. Pak Ardan, terima kasih. Begini ya Pak, tadi kan yang disampaikan oleh Solver Sandi bahwa mengenai biaya ini ya, saya udah gemes Solver Sandi, pengen terjun, blek gitu loh. Cuman ya itu, ya sudahlah, saya coba menahan dulu untuk menata ilmu dulu sambil saya menunggu rezeki untuk membeli alat dan ikut weselnya satu biar saya mantep lagi untuk maju gitu ya Solver Sandi. Namun itu saya juga akan mempersiapkan beberapa yang harus saya siapkan. Salah satunya adalah mengenai biaya. Biaya minimal tadi yang disampaikan adalah 500.000 itu. Menaikkan boleh tapi jangan dibawa itu. Seperti itu kah Solver Sandi? Kemudian tesnya. Ya, tesnya maksud saya, tesnya. Kemudian bagaimana jika kita tawarkan di lingkungan sekolah, apakah biayanya juga sama seperti itu? Nah, kalau untuk di perumahan, di lingkungan luar dari sekolah mungkin bisalah kita ya segitu. Bagaimana dengan di lingkungan sekolah misalnya ya antara SD sampai SMA? Seperti itu Solver Sandi, itu dulu mungkin. Terima kasih. Iya, emang Ibu sekalian batas minimal ya, untuk tes nasional kami di angka 500.000 ya, itu hanya tesnya saja ya. Sekali lagi tesnya saja. Anda bisa naikkan, bisa angka 600, 700, bahkan saya bisa jual 1 juta satu orang. Karena itu ada sesi private-nya dan konsultasi lebih mendalam. Bahkan saya sebagai solver, alhamdulillah itu profesi saya bisa saya bandrol untuk sesi private kepada orang yang butuh konsultasi saya itu 1 jam atau 2 jam 2 juta, Bu. Ya, itu kira-kira untuk lanjutannya. Hari ini salah satu tren bisnis dunia, salah satunya adalah SDM, ya Bu ya, pendidikan. Nah, sehingga kita jangan jangan pelit terkait dengan mengeluarkan biaya untuk Anda menyambut ya ke depan bisnis pendidikan atau SDM karena sangat antusias banget. Saya rasakan itu. Nah, itu Ibu sekalian atau Bapak sekalian, nanti di sekolah itu biasanya kita belum ngomong harga. Biasanya kita banyak edukasi dulu. Ketika edukasi mereka mau, harga yang Anda publish pun akan mereka beli ataupun akan mereka bayar. Karena manfaatnya sangat luar biasa. Ya, saya bahkan lebih banyak audiensi ke sekolah-sekolah, bahkan sering ya, dikasih ruang untuk isi seminar parenting. Saya hanya menjelaskan seminar itu setengah jam saja. Setelah itu ya rata-rata ibu-ibunya ataupun mama-mamahnya lah ya, orang tuanya itu langsung menyerahkan anak-anaknya untuk dites dan mereka tidak menanyakan harga gitu dia. Nah, kenapa? Karena sangat butuh terhadap anak-anaknya yang harus tahu kecerdasannya dan bagaimana cara tiap hari menyikapi anak itu dan hebatnya apa, cara belajarnya bagaimana. Bahkan ketika anak-anaknya sakit itu cara cepat menyembuhkannya bagaimana. Karena sakit itu biasanya diawali dengan lamanya dia mendapatkan psikologi negatif atau lelah otak ya, yang itu bisa berdampak pada sakitnya fisik.
Padahal bisik kita bisa sembuh oleh diri kita ketika kita menetralkan otak bahagia kita. Tapi otak bahagia kita tuh masih setiap orang berbeda pasti. Makanya Bu Dini kemarin saya konsultasikan, Bu, kalau Ibu sakit, Ibu buat konten saja, buat kreativitas, bahkan edukasi di video ataupun datang ke acara-acara pengajian, nanti sakitnya hilang. Nah, beliau lakukan, alhamdulillah sembuh. Karena tipe beliau orang-orang intuiting yang emang hebatnya edukasi. Nah, jadi sering diulang-ulang seperti itu akan memberikan dampak ciri khas Anda. Sehingga Anda beda dari yang lain dan Anda pemberi solusi dalam proses peradaban yang insya Allah dibentuk oleh kita semuanya, peradaban kebaikan. Nah, itu kan intuiting kan bisa cari solusi ya. Nah, harusnya langsung nih promotor nih. Kebetulan saya Selasa insya Allah ada undangan kan dari wali kota berkaitan dengan sosialisasi pembangunan pelabuhan di Pasuruan gitu kan. Nah, sekalian saya install nih nanti aplikasi. Pak Ardan, saya mau ngasih bocoran dikit. Baik. Nggak tahu ya, saya nggak tahu dari semuanya kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Pak, saya dipinang salah satu partai untuk maju, Pak. Masya Allah. Dengan seperti itu untuk ke legislatif tahun 2024. Ya, nah seperti itu. Ya Bismillah, saya tapi mindset saya bukan uang, Pak. Apa ingin menebarkan kebaikan, salah satunya melalui Stiving ini. Seperti itu. Nah, kemudian satu lagi nih, saya ilmu Stiving ini kan mahal ya, mahal bagi saya, ilmu itu mahal. Dan saya perhatikan beberapa pengikut di sini hanya beberapa saja yang membuka kamera. Saran saja bagi yang masih menutup kamera, silakan kameranya dibuka. Apa yang didapat? Kenal ya siapa aja nih. Ya, apa yang didapat? Satu, kita akan jauh lebih fokus untuk menerima ilmu. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan energi besar dari pertemuan ini. Seperti itu, coba rasakan deh. Beda ketika kita menutup kamera dengan kita membuka kamera tuh beda banget. Energi yang kita rasakan tuh pasti beda. Dan insya Allah enak gitu tatap mukanya. Ayo sama-sama yuk kita belajar dari hal-hal yang iya. Yang nutup kamera biasanya belum mandi, Bu. Belum mandi, ketahuan. Apa-apa. Saya juga belum mandi habis olahraga ini. Pantesan kok baunya sampai sini nih Pak Ardan. Saya habis jalan pagi gitu kan. Wah, udah jam 9 langsung jalannya cepat, langsung pakai kemeja, udah bawa acara ini. Baik. Pak Ardan mohon saya diajak nanti kalau panjenengan bertemu dengan Pak Wali Kota. Ya, insya Allah Selasa ada undangan gitu kan. Ya. Saya juga punya PT di Pasuruan kan. Kemudian Pak. Undangan untuk sosialisasi untuk renovasi di Pelabuhan Pasuruan gitu kan. Iya, siap. Kesempatan untuk kita bisa ketemu lagi Bu Dini install. Dan itu tip dari software luar biasa ya. Siap. Jadi nanti datang ke SD, SMP sebagainya, majunya bukan jual tes TV. Mereka kalau nggak tahu produknya mana mau beli itu kan. Betul. Seminar parenting sama persis yang kami lakukan kemarin Bu di seminar Pasuruan. Ada berapa setanya Bu? Hampir 1.000 orang ya. Nah, apakah langsung saya info jual TTR, jual TV? Enggak kan? Tidak, iya. Apa yang mereka butuhkan adalah untuk marketing, digital marketing untuk KM. Alhamdulillah responnya sampai kemarin dari beberapa kota juga hadir mau ngundang kita juga gitu kan. Namanya itu pentingnya untuk memberi manfaat. Yang seperti yang saya info di awal ya. Kalau kita sudah memberi manfaat, gak usah nyari uang, insya Allah dikejar uang. Apalagi ada tambahan tip dari software, jadilah expert atau ahli. Orang ahli dikejar uang. Nah, itu tips dikejar uang ya. Menyebar manfaat, yang kedua jadi ahli. Insya Allah di Steven ini kategori. Dan saran dari buat Bu Dini ya, kemarin kebetulan ada intuiting yang ini software ya, yang sharing dengan kita software ya. Nah, kalau mau sukses di partainya, yang dilakukan ya penebar ilmunya dikencengin ya Pak ya. Ilmunya terus sampai jadi, ya insya Allah nanti yang ngelamar dari partainya jauh lebih besar nanti. Gitu. Mana saya ketempatan pas panggung Rejo Pak. Oh panggung Rejo. Mau nyalek ceritanya nih caleg ya? Nggak tahu nih Mak, saya kan masih mau. Namun saya bilang sih gini aja. Untuk saat ini saya mau jalan saja mengenai nanti bagaimananya ya itu urusan Allah. Yang penting saya jalan, karena kalau kita gerak, kita jalan, kita pasti akan menemukan sesuatu yang luar biasa di sana gitu. Dan ini Pak, testimoni dikit dong Pak, saya udah gemes dengan diri saya. Siap. Boleh mengapa ini siap nih rekam. Ini saya kan setelah di testing oleh Solver Sandi, beliau adalah guru besar saya yang luar biasa. Terima kasih ya Allah, saya dipertemukan dengan beliau dan Pak Ardan. Nah, di sini saya mengenali diri saya, ternyata saya
ini adalah intuiting introvert. Nah, di sini saya lebih percaya diri Pak Ardan. Lebih percaya, oh kenapa sih kok saya ini banyak kok senangannya ngomong kayak gitu. Nah, dengan begitu akhirnya saya itu seperti itu. Akhirnya dengan kelebihan berbicara saya, nah ini lebih saya apa ya? Lebih dipadatkan, maksudnya tuh enggak lebih diasah, dan apa yang akan saya sampaikan ini harus lebih berhati-hati karena di sini adalah modal besar saya. Nah, di sini dengan mengenali itu saya Bismillah, saya akan tembus batas kemampuan saya. Saya akan jadi orang yang tidak biasa. Di samping yang biasanya orang-orang, saya cukuplah berpenghasilan misalnya 20 juta per bulan, tapi saya pengen berpenghasilan 100 juta per bulan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya ingin mencoba untuk menembus batas kemampuan saya, dan saya harus bisa jadi orang yang tidak biasa. Bismillah Pak Ardan. Saya siap jadi asistennya Pak Ardan ini. Aduh, partner. Orang intuiting indera keenamnya dahsyat, Bu. Ibu pikirkan terus, insya Allah 1 miliar per bulan, insya Allah lebih jadi nyata, Solver ya. Betul. Orang intuiting luar biasa untuk indera keenamnya. Saya catat, Pak. Apa yang saya pikirkan saya catat. Itu sesuai dengan Pak Solver Sandi, dicatat lebih cepat. Ya sudah, jadi catatan saya mau terjadi mau enggak terserah. Yang penting saya catat, saya pikirkan nanti akan terjadi. Nanti sudah pernah tes, kita kumpulin di Zoom khusus sesama intuiting sendiri, sesama thinking sharing mereka, apa yang mereka lakukan, bahkan sudah nasional penghasilannya dari jam terbangnya sudah banyak yang dari tipe intuiting maupun thinking dan sebagainya itu ya. Siap. Dan untuk pemerintahan kayak Pak Jokowi thinking ya, udah pernah tes beliau thinking. Kemudian Pak Prabowo intuiting, berarti sama dengan Pak Prabowo, Ibu. Nah, kurang lebih karakternya intuiting. Luar biasa. Tinggal gali aja apa yang kelemahan intuiting dan kelemahannya buat hati-hati gitu kan. Kelebihannya itu yang diasah. Nah, gitu ya. Gitu. Baik. Ayo, terima kasih banyak Bu Dini testimoninya. Sampai ketemu insya Allah Selasa Rabu ya, tinggal nunggu undangannya nih kapan tinggal pesan tiket. Siap, Pak. Ya, terima kasih. Yes, siapa ini? Ada Pak Suprapto dari Padang apa Medan ini? Pak Medan, tapi tulisannya Padang ini. Kenapa? Apa namanya Padang? Pak, yang untuk program besok yang tanggal 7. Oh, WSL. Oke, siap. Itu biaya 950 sudah termasuk kita tes, Pak. Oke, pertanyaannya apakah untuk WSL 1 9.000 apa sudah termasuk tes? Itu aja pertanyaannya. Iya, Pak. Oke, ini saya buka. Nah, ini ada tanda saya intuiting nih. Ini akan ada nih, anak intuiting suka coret-coret di tembok, dimarahin, tapi itu adalah kreatif. Udah saya kasih aja buku gambar, kita fasilitasi, dan luar biasa ya, dia gambarnya bagus-bagus sih. Ngarahinnya juga enak gitu ya. Oke, saya jawab dulu pertanyaannya Pak Suparto ya. Nah, kebetulan udah kita siapin untuk slide-nya ini. Ya, oke. Bentar, Mas Zaza. Aku ingin konten. Oke, Mas Zaza. Yuk, sama Mama dulu yuk. Main. Nah, anak intuiting kasih panggung malah lanjut terus. Nah, ini ya. Jadi untuk lanjutannya seperti ini. Saya munculin dulu. Nah, ini adalah program WSL 1. Yang mau jadi promotor, karena sudah disampaikan di awal bahwa ini ada peluang bisnisnya. Per tes itu dapat komisi minimal di 50%, selanjutnya sampai dengan lebih dari 100%, 200% gitu ya. Kenapa? Boleh dinaikkan sendiri. Karena kita tahu ya, Anda tes perorangan atau tes ke corporate atau ke pemerintahan, ke SD dan sebagainya kan butuh effort yang lebih tinggi kan. Anda bisa menaikkan, termasuk jasa konsulnya. Itu Anda bisa menaikkan sendiri gitu ya. Atau bikin sesi private silakan gitu ya. Dan ini harganya Pak untuk Pak Suprapto ya. Itu 95.000. Ini untuk pelatihannya Pak full day Pak. Jam 9 sampai selesai, sampai sore biasanya. Dan ini bisa ikut riset nanti kalau ada offline. Misalkan kita bikin di Jakarta, di Surabaya atau di kota lain yang pelatihan yang sama WSL, Bapak tinggal bayar coffee break aja nanti ke depannya. Nggak usah bayar full ya. Dan ini memang syarat untuk menjadi promotor. Karena kita nggak gampang ngelepas orang promotor, yang penting punya alat udah jalan enggak. Jadi harus mengikuti pelatihan WSL ini Pak. Gitu ya, harganya 950.000. Kalau paketnya ya, ini langsung saya info aja. Ini yang paket lengkapnya untuk komplit menjadi promotor adalah pertama adalah ikut WSL 1 Pak ya. 950.000. Kemudian itu beli toolsnya, alatnya.
Dan ini harga publish ya, harga seragam seluruh Indonesia sama gitu ya. Toolsnya dapat software Stephen, dapat finger testnya, alat tesnya. Kemudian beli voucher Pak. Nah, yang tadi Bapak tahu kan, voucher kan kalau dijual 500.000, 750.000, ada yang 1 juta. Modalnya cuma ini Pak, harga promotor 250.000. Jadi totalnya 6,2 juta udah paket menjadi promotor. Ada 1 voucher yang bisa digunakan mungkin buat latihan tes dulu ke pasangan. Selanjutnya tinggal top up aja kalau mau untuk top up vouchernya. Ada pertanyaan Pak Suprapto? Halo Pak Suprapto? Pak, sinyalnya rada kurang bagus nih sinyalnya Pak. Ya. Enggak. Tadi pas Bapak jelasin itu kurang ini Pak. Yang mana? Yang bagaimana? Awal tadi ini. Pak. Iya, yang di sini. Nah, ini kan tahap awal nih, ikut ilmunya dulu. Ya. Nah, setelah itu baru tahap keduanya beli alatnya, Pak. Oh, gitu. Ya, beli alatnya, baru beli vouchernya. Kalau harga promotor cuma 250.000 Pak vouchernya Pak. Dijual 500.000 atau 750.000 atau 1 juta Pak. Pak, pertanyaan saya 950 tadi itu sudah termasuk tes belum Pak? Belum. Nah, ini belum Pak. Ya? Oh, gitu. Tesnya itu Bapak kalau mau tes sekarang belum promotor harganya yang minimal 5, kalau kita jual 599 kan ada konsulnya kan. Oh gitu. Soalnya di Zoom, tesnya aja itu 500.000 jualnya dan nggak boleh jual 400.000 Pak. Itu dimarahin oleh pusat Pak. Ditegur Pak, dicabut lisensinya kalau jualnya apalagi di publish seperti ini ya. Itu harga nggak seragam, harus jual sesuai dengan harga yang sesuai standar Stephen untuk vouchernya. Konsulnya bebas, mau jual berapa bebas. Itu Pak ya. Jadi 900.000 belum termasuk tes Stephen. Kalau Bapak udah ambil kelas workshop ini, beli alatnya, Bapak nanti tesnya pakai alat Bapak sendiri. Oh. Nah, udah cuma 250.000 tesnya. Nah, tapi kalau Bapak belum tes, nanti Bapak bisa register. Kalau misalkan belum jadi punya alatnya, nanti bayar di 599 Pak. 599. Tapi kalau udah ikut WSL 1, nanti cukup 500.000 aja boleh. Nanti tesnya di Medan Pak, di Medan. Oh, offline ya Pak ya? Nggak online? Offline, iya. Karena tes saat ini dilakukan pakai fingerprint ya. Nanti ke depan mungkin kalau teknologinya sudah siap, mungkin sudah bisa secara online ya. Saat ini baru offline, nanti Bapak kita arahkan ke promotor dekat dan bisa jadi langsung dengan solver karena di Medan kan. Langsung konsul bawa boleh Pak, insyaallah. Pak, ini sekeluarga Pak, ini satu kampung Pak. Pak Sandi, Pak Suprapto ini luar biasa, sering juara juga di agenda seminar nih, juara pengundang nih. Seminar biasa. Saya pengen kali Pak. Itu udah banyak ngundang tapi nggak closing Pak. Ada yang closing kan kemarin. Ada closing ya. Ya alhamdulillah. Ya baru awal Pak. Ini dicas lagi kan. Kalau dulu Pak Suprapto aktif ya agenda seminar yang lama Pak ya. Iya betul Pak. Nah, sekarang yang baru Pak lebih canggih insya Allah. Dan ini yang kita lakukan nanti agenda seminar dengan Stephen. Kita akan buat event seperti ini Pak. Zoom seperti ini nih reguler nanti ya. Kapan lagi kita buat lagi dengan software. Sambil mungkin yang isi ya teman-teman sendiri dari para alumni TTS Stephen ini ya. Dan sama workshop ini satu paket ini Pak. Seperti itu. Dan semuanya ada komisi semua buat para affiliate, para promotor seperti itu. Pak. Balik kantor wong kita Andre Sabtu. Oh balik. Tes Stephen. Nah, yang mau daftar Stephen ini ya, ini langsung saya info aja untuk cara mendaftarnya. Nanti kita arahkan semuanya offline ya. Monggo, itu yang mau tes Stephen, klik di link yang di atas ya. Kalau yang mau daftar promotor, daftar dulu. Pak, nggak punya uang mau jadi promotor, daftar dulu. Karena langkah awal untuk menjadi promotor adalah daftar. Kedua, bayar. Yang ketiga, ikut training. Yang keempat, langsung buka praktek. Tuh. Dan menariknya, Anda meskipun daftarnya di Pasuruan, di kota mana, Anda tes seluruh dunia pun boleh. Itu. Jadi ya ilmu itu penting luar biasa ya. Kita punya ilmu, kita mau di mana aja insya Allah ya kita bisa mengajar. Ya, Pardan. Ya, kalau sudah punya alat itu biasanya kan Anda punya laptop kecil kan. Jadi kalau Anda silaturahim, Anda nanti mungkin mudik atau ketemu alumni, Anda bawa laptop kecil dan ada alat bawa alatnya, alat tesnya. Biasanya ketika ngobrol-ngobrol 15 menit mereka tertarik ya sudah, Anda teskan, ya Anda sharingkan kembali
mereka, biasanya Anda akan senyum sendiri. Kenapa? Karena Anda pulang bawa uang gitu, kira-kira bawa teman, bawa jaringan. Ya sambil ngobrol aja, dan pekerjaannya tidak berat, insya Allah. Ya Anda memberikan kebaikan kepada mereka terkait dengan kecerdasan genetik, ya makanya Anda siapkan aja alatnya, ataupun saya sarankan Anda bawa notebook aja yang kecil, ya alatnya pakai tas kecil aja, pinjamnya, tapi ID-nya itu aktif terus, dan Anda bisa ngetes di mana seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Mana tahu Anda mau umroh ataupun ke luar negeri, gimana punya teman baru, sharing-sharing ketika mereka tertarik, boleh. Nah, karena di luar negeri itu basicnya mata uang, ya boleh Anda menentukan sendiri berapa angkanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, ini ada Bu Imas. Ini Bu Imas ini katanya pernah tes sensingnya. Halo, assalamualaikum Bu Imas. Sensing luar biasa, Sobat. Ngundang closing. Waalaikumsalam Pak Adnan. Salam, Bu Imas. Sensing apa? Introvert atau extrovert? Extrovert, Pak. Extrovert, Sobat. Ada tips nggak buat ini, Sobat? Buat sensing extrovert, Sobat? Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Imas. Selamat Anda sudah tahu. Selamat Anda sudah tahu nih cara pola diri Anda sensing. Sensing itu lebih banyak ya, satu ya yang saya harus kuatkan pada sensing adalah dia harus rajin ya. Menggerakkan fisiknya rajin aja. Ya rajin ya, karena dia kecerdasan panca ya rajin bergerak aja, nanti datang semua gitu kira-kira. Ya rajin aja Anda, ya rajin karena dia kan panca indera nih. Lebih banyak didominasi fisik, ya kan? Dia kalau duduk lama aja tidak tahan tuh. Makanya kalau orang sensing ini berkantor itu tidak lama, keluar ya kan, ketemu orang, ya kan, cerita tentang produknya, dan itu sebetulnya menyenangkan bagi orang sensing ketika feedback hasil terhadap uangnya belum ada, tapi sudah menyenangkan. Tapi kalau orang setiap hari sudah menyenangkan, bahagia, dipastikan pertama dapatnya kesehatan. Yang kedua tadi ya daya jalannya apapun dapat insya Allah. Makanya sensing ini Bu, ketika dia tidak bergairah, olahraga dulu ya. Olahraga dulu, keluar keringat ya, insya Allah makannya enak ya, cemilannya enak, dan tidurnya enak. Dan besoknya dia lincah ceria. Tanda-tanda orang sensing sudah kena psikologi negatif biasanya udah hilang cerianya. Terlalu banyak cemas dan khawatirnya. Nah, itu dia ya. Sehingga kalau sudah khawatir biasanya malas sudah tidak minat lagi makan ya, makan sudah tidak terasa lagi indranya, dan biasanya kena lambung lah kalau kayak gitu ya. Makanya tipsnya adalah ya Anda ceria, energik ya, olahraga, ngemil-ngemil ya. Insya Allah Anda akan terhindar dari psikologi negatif, karena salah satu menyembuhkan orang sensing adalah dengan kegiatan yang saya sebutkan seperti itu. Kira-kira seperti itu Bu Imas, mudah-mudahan ada yang ditanyakan. Iya, baik Solver. Terima kasih. Jadi cocok ya kalau saya sering olahraga kayak gitu ya. Iya, betul, karena olahraga bagian dari kalibrasi orang sensingnya, membuat otaknya refresh kembali kan. Karena orang sensing ini keluar keringat susah Bu, kecuali kalau olahraganya sudah olahraga agak intens ataupun senam, banyak bergerak, baru keluar keringat gitu kira-kira. Iya, betul. Halo. Oke, ini Sobat ada juga kakak saya nih, Bu Iin Mufida ini. Apakah ini juga perlu ya? Istri juga mempengaruhi suaminya ya? Karena kalau istri thinking tuh apa mempengaruhi? Kebetulan suaminya Mbak Iin ini kan anggota ya gitu ya. Apa mempengaruhi tahta suami juga gitu? Iya. Mempengaruhi juga Sobat ya? Anak juga pengaruh Sobat ya? Pengaruh, sangat pengaruh. Makanya emang supaya keharmonisan dalam rumah tangga itu terjadi, kita harus tahu semuanya gitu kan kira-kira ya. Nah, ketika kita tahu semuanya dari pola mereka masing-masing, kita banyak menghargai, ya biasanya sih terjadinya hubungan yang bagus ya, harmonis terhadap semua yang kita kenal, terutama istri, anak-anak, dan suami gitu. Kira-kira kita ya sebagai seorang istri ya tahu gaya suami bagaimana, kita menyenangkan dengan gaya suami kan, karena kita sudah berumah tangga bertahun-tahun belum tentu tahu karakter dasar ataupun bahagia dasar suami atau istri. Makanya sekarang ya angka perceraian tinggi itu bukan karena faktor harta, enggak, hanya ya
tidak memahami di antara dua ya, antara suami dan istri Betul. itu. Ya, tidak saling menginspirasi dan memuji kelebihan masing-masing. Ya, padahal setiap manusia ya Allah pastikan punya kelebihan masing-masing. Kira-kira seperti itu ya. Anak-anak pun sama ya, anaknya 4 orang tidak mungkin diperlakukan sama, pasti berbeda dari kecerdasan mereka masing-masing. Berikan ruang mereka untuk melatih, mentreatment kecerdasan masing-masing sehingga mereka itu tidak terbebani dan tidak tertekan akibat salah treatment dari orang tuanya karena orang tuanya tidak mengenal anak-anaknya dengan baik. Saya pastikan kalau keluarga harmonis ya antara anak dan ibu dan suami dan semuanya berkumpul dalam keadaan saling mengerti dan memberikan kebaikan sesuai dengan pola masing-masing, biasanya sih kemudahan bisnis ya, kemudahan jalannya, keharmonisan sosial, semuanya didapatkan dan insya Allah kesehatan tuh ya tidak susah didapatkannya dalam keadaan sehari-harinya seperti itu Pak. Dan saya itu rasakan banget ya. Alhamdulillah saya keliling-keliling tanpa nutrisi ya, nutrisinya ya sesuai dengan pola saya. Hanya minum air putih ya, saya berikan sugesti positif saja. Alhamdulillah ya luar biasa saya rasakan dan sebetulnya tidak butuh nutrisi apapun pada diri kita karena kita diciptakan sempurna di ayat ya yang sudah diberikan Allah dalam Al-Qur'an. Jadi penyembuh dan motivator yang hebat ada dari Anda sendiri kalau Anda tahu dari Anda melalui kecerdasan genetik Anda di otak dominan yang insya Allah Stephen memberikanlah bantuan toolsnya karena sudah ilmiah dan sudah sekitar hampir 600.000 ya. Seluruh Indonesia angkanya kecil. Belum sampai 1 juta. Belum 1 juta ya seluruh Indonesia software ya yang tes software ya. Masya Allah. Belum makanya ini kategori bisnis blue ocean ya, benua biru yang ini persaingan tidak ada. Saya pastikan persaingan tidak ada insya Allah. Dan nanti saya kasih ilmunya berbagi di Zoom ataupun offline. Yang kemarin ikut offline di Saharjo Pak Cahya ya. Ya. Dia kaget kayak gini ilmunya rupanya kan. Sampai dia, ini Pak saya langsung ambil bagian lah Pak. Untuk jadi konsultan promoter boleh Pak. Ya, alhamdulillah sampai sore dia tahan. Dan karena ilmunya tentang bagaimana genetika manusia yang Tuhan berikan. Kalau sudah Tuhan berikan kita pakai, insya Allah jalannya mudah, murah, dan pasti diberkahi, dan kita kembali dalam keadaan tenang, dan insya Allah dalam keadaan senyum kepada Allah SWT. Ya, jadi menariknya juga, nanti kalau kita buat Zoom seperti ini, kan ada yang tes tuh, tiba-tiba ada yang dari Kota Pasuruan, ya udah nanti bisa ke Budini, bisa ke promotor-promotor yang terdaftar, gitu kan. Jadi kita saling sinergi, seperti itu ya. Nah, seperti yang di info di slide ya, saya ulang, bagaimana cara jadi promotor, bisa ikutin acara besok nih. Kebetulan besok terjadwal, ini udah nyari jadwal software sudah full ya. Alhamdulillah besok ini sudah ada kosong, software akan ngisi WSL 1 ya, pagi sampai sore insya Allah. Nanti pastikan betul-betul fokus pakai laptop, jangan pakai HP, HP-nya akan panas gitu kan. Ini juga imbauan juga ya, hati-hati kalau pakai HP di Zoom tapi sambil ngecas, khawatirnya bisa meletup kalau HP-nya tipe-tipenya mungkin kurang bagus gitu ya. Ada beberapa kemarin berita juga sampai meletup sampai meninggal ya. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Jadi nanti gunakan laptop karena ini lebih full ya materinya dan biayanya berapa? Hanya 950.000. Anda sudah mengikuti syarat utama menjadi promotor ya, salah satu. Kemudian kalau Anda ingin punya alat tes sendiri, baru ikuti tahap kedua. Anda beli alatnya, finger test dan softwarenya itu kan. Ini sekali aja ya untuk belinya dan kemudian setelah itu Anda bisa melakukan tes Stephen. Bagaimana beli vouchernya? Kalau Anda sudah promotor, sudah punya alat ya, maka beli vouchernya hanya 250.000. Anda jual 500.000 berarti untung 250.000. Anda jual 1 juta berarti untung 750.000 sekali tes. Tadi sudah Christopher sudah ngasih tipsnya bagaimana supaya dapat tes yang masif ya, yaitu datang ke sekolah-sekolah menawarkan sekolah parenting. Nanti trainernya bisa dibantu dari timnya Christopher gitu ya. Nah, itu nanti bisa sana dan bahkan pembicaranya software waktu itu hanya 30 menit, selanjutnya anaknya tes semua, orang tuanya juga ikut tes, luar biasa gitu ya. Karena ini luar biasa karena manfaatnya dahsyat banget dan memang TTR saat ini memang cari tim atau partner betul produk yang bermanfaat. Selanjutnya insya Allah kalau udah bermanfaat nggak usah cari uang, nggak usah kejar uang, insya Allah dikejar uang. Itu rumusnya ya. Yang kedua, jadilah ahli. Makanya kita belajar terus nih bareng-bareng dengan software ya supaya jadi ahli, supaya tetangga-tetangga kita udah tesnya kita semua itu ya, anaknya, keluarganya, dia punya anak lagi, saudaranya, insya Allah direferensi. Dan berikutnya kita akan buat program seminar WSL ya. Yang udah ikut seminar
akan tes, bisa melalui promotor terdaftar di terdekat gitu ya. Kita harapkan yang terdekat. Dan kalau ingin ikut WSL juga, jadi promotor juga, kita juga ada program promotornya. Nanti otomatis Anda mereferensikan promotor, otomatis ada sharingnya juga ya, ada dari tim agenda seminar sesuai referral Anda masing-masing. Jadi ini support dari agenda seminar ya, portal seminar bisnis terpercaya. Ada pertanyaan silakan yuk, masih ada waktu sekitar 10 menit ya. 10 menit. Mau konsul apa ya? Sofer, kalau thinking introvert, kalau wanita gimana tipnya Sofer? Apakah IT juga seperti saya? Thinking introvert wanita. Kalibrasinya. Ya, thinking introvert kalibrasinya sebetulnya sih lebih banyak duduk di pesawahan, duduk di di ladang lah ya, tapi tidak boleh banyak orang, dia sendiri aja. Di taman diri ya. Ya, di taman sendiri karena ya. Iya, karena dia dibutuh udara dingin kan, karena kan kalau di sawah apa itu kan biasanya udaranya sejuk kan gitu, dan dia butuh ketenangan lah untuk merefresh otaknya yang butuh fokus dan konsentrasi. Kalau dia orang thinking terlalu banyak menghadapi banyak orang, biasanya mudah lelah. Baterainya habis. Baterainya habis, kira-kira seperti itu. Kali-kali boleh, tapi jangan terus-terusan ketemu orang terus. Ya. Kalau untuk sales biasanya sensing atau apa itu Pak? Introvert? Kalau sales itu Pak, yang paling paling dominan sih sebetulnya orang otak bawah ya, sensing sama feeling Pak. Ya sales ya. Sensing dan feeling sales. Karena orang sensing itu harus di lapangan, makanya saya pastikan ya. Kalau Anda orang sensing di lapangan, saya pastikan Anda akan mudah dapat ya closingan saya lah ya, karena orang sensing dikasih kelebihan cerewet ya kan, berdandan bagus, personal sellingnya bagus gitu ya. Nah kalau orang feeling sebagai marketing, dia lebih banyak masuk ke komunitas ya kan, dia sharing-sharing, bercengkrama dulu kan, ambil hati orang dulu kan. Kalau sudah kena ambil hatinya, udah ya, dia nggak perlu nanya-nanya, langsung dibeli produknya kan gitu. Dan itu sudah dirasakan banyak lah klien saya feeling yang dia cara marketingnya seperti itu. Nah kalau yang thinking lebih banyak ya marketingnya berbeda ya. Kalau orang thinking lebih banyak bisa jadi membuat marketer ataupun alat toolsnya marketing dengan edukasi. Ya mungkin by video, by TikTok seperti Budini, itu luar biasa tuh ya. Ketika saya belum dikasih tahu hasil intuiting kan masih meraba. Dan ketika saya kasih tahu dia intuiting dan emang edukasi promosinya by TikTok ya kan, ataupun media sosial lain, dengan buat Anda video sendiri, kata-kata sendiri, dan tidak susah, seperti dia udah punya sendiri dan Anda pede sekarang kan. Gitu kira-kira. Bagi orang thinking ya Anda harus siapkan perangkatnya dulu. Ya, Anda siapkan manajerial strategi angka dulu ya, kepada biasanya organisasi ataupun korporat ya, Anda bisa bekerja sama ataupun sharing lah tentang produk Anda, biasanya langsung diterima lah. Apalagi di kecanggihan yang diberikan di TTR ini kan sangat memberikan tambahan lah untuk bisa jadi tools marketing. Jadi setiap orang marketingnya berbeda-beda, tapi semuanya seorang marketing ya, tapi Anda punya ciri khas masing-masing untuk menjual produk apapun dan menyenangkan kalau sesuai dengan Anda. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, Pak Suprapto belum pernah tes TV nih ya? Belum Pak. Ini mau udah tes Medan. Ada markasnya langsung nih. Penemu Steven juga orang Medan Pak Suprapto. Oh ya. Penemunya orang Medan. Aji kemarin tuh Pak ya, Pak Aji. Pak Poniman ya, Sofer ya? Iya. Poniman. Oh ini ada namanya Pak Poniman juga ini. Jangan-jangan Pak Poniman penemu Steve ini. Poniman sah, beda ya. Di sini ada Pak Risang juga yang sensing ya. Jadi beliau lagi program Hafid Sofer. Berarti yang dilakukan oleh sensing apa Sofer? Supaya cepat hafal Sofer. Kenapa Pak? Pak Risang ini sensing. Dia lagi program Hafid, menghafal Al-Quran. Iya, bagi orang sensing itu kan dia mudah menghafal ya, karena dia menghafal ya. Ya tinggal dia mengulang-ulang aja 20 kali kan, mengulang-ulang sambil bergerak badannya ya. Sambil bergerak badannya. Dalam jualan pun harus sering canvassing. Nah, Pak Risang lagi kantor di Mall Cito. Jadi sambil canvassing nih, tawarin ke konter ya. Kalau diam di tempat itu bukan MK-nya sensing gitu kan. Bukan, gitu. Siapa lagi nih yang udah pernah tes? Pak Dan, yes. Boleh saya tanya Pak?
Iya, boleh Pak Ermoyo. Ya, oke Pak Ermoyo sebetulnya apa sudah pernah tes Steven? Belum Pak. Oh, belum. Dari kota mana Pak? Saya dari Bandung Pak. Dari Bandung. Oke, siap. Bandung banyak promotor Pak. Termasuk Pak Yuda ya, insya Allah bisa Pak Yuda. Ya, mohon maaf ini kamera saya belum mandi. Oh, saya sama. Saya juga jujur tadi belum mandi. Rusak Pak. Kamera saya rusak ini belum mandi. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, Mohon maaf saya belum bisa buka video gitu. Ya. Kameranya. Ini Pak, saya tahu metode Steven ini dari anak saya. Dan dia pernah dites oleh bosnya gitu loh. Nah, yang saya tahu saya tahu hari ini adalah Steven ini mengoptimalkan potensi engine yang oleh Allah dibentuk dalam bentuk otak ya Pak, gitu. Genetik. Ya. Tadi saya sangat tertarik bahwa bagaimana caranya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ada satu potensi lagi yang sebetulnya bisa dioptimalkan, yaitu potensi hati, Pak. Apa? Hati. Hati, oke. Ya, hati di sini yang tidak kasat mata loh. Nah, ini saya ada niat untuk sharing dengan Pak Solver Sandi mengenai teknik ini. Jadi dengan mengoptimalkan kedua potensi tersebut, maka betul-betul nanti hasilnya adalah seperti yang kita harapkan bersama, dunia akhirat tentunya. Oh ya, langsung aja Pak Moyo, pertanyaannya apa? Pekerjaan saya? Enggak, pertanyaannya, karena ini udah waktunya mau habis nih. Pertanyaannya iya. Pertanyaannya, kapan saya bisa berkolaborasi dengan Pak Solver Sandi mengenai ini? Itu aja. Oh iya, siap. Beliau ini Solver, punya rekanan sekolah-sekolah juga Solver, banyak Solver. Iya. Nah, sekolah pemerintahan juga ya Pak Armoyo ya? Saya pendidik Pak. Pendidik? Ya. Oh, siap. Oke, nanti kita bisa sambungkan khusus ya, Mas Solver. Nanti kapan bisa create event gitu ya? Kita bisa kolaborasi Pak Armoyo ya. Ya, mohon kalau boleh nomor HP-nya Pak yang bisa saya hubungi, nanti saya segera share apa yang saya pikirkan gitu. Siap. Oke, terima kasih Pak Moyo. Ada lagi yang bertanya, ini ada Bu Iin ya, raise hand ya. Ya. Oke, silakan Mbak Osin. Ya. Assalamualaikum. Wassalam. Matikan kamera karena belum mandi. Kebetulan saya sama ini teman saya sebelah juga, dia intuiting introvert. Kalau saya thinking introvert. Dan dulu saya waktu tes pertama Steven tuh di Surabaya, sampai rela anak saya bolos sekolah demi ketemu Pak Solver Sandi. Terus anak saya yang laki-laki sensing introvert, yang perempuan feeling introvert juga. Dan tadinya kalau anak saya itu feeling nggak akan saya masukkan ke sekolah. Sekarang dia itu di SMA Krida Nusantara di Bandung, kayak sekolah militer gitu. Karena dia orang sensing, dia taruh situ. Alhamdulillah cocok kan. Yang lain feeling ini sebelum dites suka tawuran sama saya, pasti berantem mulu tiap hari. Jadi sampai saya curhat ke Ardan, ya gimana anak saya ini kok, waduh ya ampun, mesti kita selalu nggak cocok lah. Tapi lama-lama ya saya yang turunkan ego saya, karena orang feeling kan maunya disayang-sayang gitu kan. Video call terus ya. Iya, berantem terus hari-hari gitu kan. Sampai pondokan pesantren gitu kan. Sampai ini pokoknya gaya thinking saya kan yang keras kan, yang ego. Lama-lama anak ini harus disayang-sayang. Alhamdulillah sekarang malah dia berprestasi di sekolah dan SMA negeri. Terus sempat hafal itu juz 30 lah, bisa ngikutin. Tadinya waduh membangkang banget. Orang feeling itu karena merasa mungkin mamanya terlalu ini kan nekan-nekan gitu. Alhamdulillah berkat Steven ya. Iya, alhamdulillah. Dan saya juga mau nanya ini, saya kan kebetulan bisnis di tas. Lah orang kayak saya thinking introvert itu bagaimana biar produk saya itu semakin bagaimana ya, makin ini kan, makin terkenal lah gitu. Gimana Pak?
Ya, halo? Halo Safar? Mana Safar nih? Oke Safar, jadi Mbak Ikan punya bisnis tas nih, orang thinking ya. Jadi memilih karir berbisnis. Bisnisnya adalah jual tas. Nah, seorang thinking supaya bisnisnya ini cepat berkembang, apa yang dilakukan Safar? Ya, kalau orang thinking nih Bu, lebih banyak marketingnya itu lebih banyak ekspansi ya, bukan cabang-cabang kecil-kecil di daerah-daerah, gitu kan. Nah, contohnya. Nah, yang kedua sih tasnya itu ya lebih banyak edukasi tentang fungsinya, manfaatnya apa sih, gitu kira-kira, ke kualitasnya apa sih, gitu kira-kira Bu. Contohnya. Iya, souvenir. Jadi kalau tentara kan kalau pindah suka ngasih souvenir tuh. Nah, saya tuh di situ peluangnya. Kayak batu packingnya, kemasannya itu. Dan Bu, lebih banyak marketingnya ke ini Bu, ke pemerintahan ya Bu ya. Ibu membangun hubungan ke pemerintahan, biasanya lebih cocok lah orang tinggi ataupun lebih ngeklik lah ke pemerintahan, ya bisa berhubungan dengan istri-istri pejabat kan Bu, contohnya. Nanti event-event untuk pemerintahan itu biasanya yang ngambilnya dari orang-orang yang thinking lah rata-rata untuk punya produk apapun. Tapi yang pertama konektivitas dulu dia dari orang thinking ke pasarnya itu rata-rata sih pemerintahan sih lebih mudahnya. Insya Allah dari situ produk apapun masuk Bu, contohnya. Ya, yang kedua sih emang lebih banyak ini ya, lebih banyak mengkreat apanya ya, cabang-cabang kecil aja di daerah-daerah Bu, sehingga meluas kan. Iya. Bisa buka di Medan. Udah banyak reseller sih, saya udah banyak reseller di daerah, ada yang di Kalimantan, ada yang di Lampung. Lampung. Iya gitu aja Bu. Betul. Oh iya. Karena orang thinking ini kan Bu sukanya ekspansi kan Bu, bagi dia kan harus menang. Apapun yang dia pegang harus menang karena semangatnya itu. Makanya salah satu menang adalah ekspansi aja ya. Kira-kira seperti itu sebetulnya ringannya. Iya. Nah, ini ada kebetulan nih karyawan saya itu orang intuiting, introvert. Golongan darah B lah pas kan. Jadi dia tuh gimana? Ya lu ngomong sendiri deh. Dia tuh banyak ngomong tapi begini diem dia. Cepetan. Intuiting ada nggak pedenya sebenarnya? Intuiting sebenarnya. Iya, karena semuanya nggak, karena orang nggak pede itu ya biasanya karena jam terbangnya nggak ada, malu-malu, punya ide. Padahal bisa jadi dia dari dia sebagai seorang karyawan, bisa jadi dia nanti edukasi tentang tas yang dimiliki oleh apa namanya pimpinannya itu, ya dia bisa edukasi dari tas itu fungsinya apa sih, gimana stylenya, modenya, dia punya potensi itu sehingga orang tertarik dari edukasi itu gitu. Emang kalau saya pameran, dia kalau ngomong tuh orang pada beli semua. Oh, bisa terhipnotis ya kalau orang itu ngomong ya? Iya, benar ya. Karena ini genetik, pokoknya kalau ikut genetik biasanya dimudahkan Allah. Dan Anda minimal sebelum ada hasil, tapi Anda sudah puas duluan, asik dan sehat, bahagia insya Allah. Amin. Iya, saya tuh kalau jual sesuatu itu saya cepat memang. Jual produk apapun cepat. Memang saya waktu bekerjanya itu saya sebagai promotor di Mendem TBK. Jadi kalau saya untuk jualan produk saya souvenir atau apapun itu berbentuk barang pasti cepat. Ya, jadi bukan hebat produknya sebetulnya, tapi edukasi yang dilakukan oleh Intuiting ini bagus karena dia mempunyai body language yang bagus ngomongnya, ya kata-katanya biasanya kata-kata ajaib atau hipnotis. Ya itu sebetulnya harus saya kasih tahu kepada peserta pada pagi hari ini. Ya nanti saya akan latih semuanya. Insya Allah Anda menjadi expert pada gaya Anda masing-masing. Apapun produk yang Anda pegang, percaya sama saya, Anda mudah, dan itu saya rasakan, saya Pak Ardan dan klien-klien saya, dan karena Anda mengikuti pola genetik yang Tuhan berikan. Ya, karena genetik ini sekali seumur hidup, yang diambil adalah organ tubuh kita, dan di Quran ada tentang sidik jari surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Ya, dan alhamdulillah saya sudah belajar hampir 12 tahun, saya murid pertama foundernya, dan alhamdulillah saya memberikan edukasi lah, karena saya lebih suka semuanya bersumber dari kitab yang kita punya, Al-Quran dan Sunnah, dan pengaruhnya sangat luar biasa ya. Kira-kira minimal itu yang kita dirasakan, bahwa kita bahagia dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira seperti itu, Pak Ardan. Siap. Oke. Nah, berarti Mbak In ini ya TikToknya bisa dijalankan juga, seorang Intuiting yang membuat konten kreatornya gitu. Oh ya, sekedar info, saya kakaknya Pak Ardan. Ya, ini
buy-in yang di Surabaya, Sofer, yang pernah kita datang, Sofer ya. Iya, yang makan di pinggir jalan kita ya kan. Iya betul. Nah, ini juga tips juga buat thinking ya. Dulu buy-in mengetahui saya sejarah bisnis. Saya bisnis kafe pernah sama buy-in, joinan buy-innya. Kafe, sebagainya. Itu bubar semua bisnisnya. Tapi kita kalau tahu karpet merah kita, gitu kan. Oh, thinking tahta. Nah, makanya kita harus punya takhta dulu. Setelah takhta jadi, kebetulan waktu itu saya besarkan TTR-nya. Insya Allah setelah takhta jadi, uang datang, cinta datang, semesternya yang dari MK yang lain gitu kan. Kan ada 5 semester Sabar ya. Sensing semesternya harta Sabar ya. Jadi kalau mau fokus di penjualan dagang, cek banget nih. Karena dia bakal di harta, mencari harta mudah banget. Yang kedua thinking takhta. Yang ketiga untuk intuiting di ilmu ya, banyakkan untuk sharing ilmu atau mungkin ditulis dalam bentuk buku dan sebagainya. Kalau yang feeling di cinta Sofer ya, semesternya ya, di cinta udah cari pen sebanyak mungkin gitu, mudah dapat cinta ya. Yang insting bahagia, itulah kita fokus di karpet merah kita itu, insya Allah semuanya dapat. Pak sudah, iya, mana gambarnya Azhar itu nih? Jam lagi ya maksud saya. Hari Sabtu Minggu waktunya main game memang dia. Senin Jumat udah minta game. Oke itu ya, jadi fokus di karpet merah masing-masing. Setelah semisnya dapat, insya Allah semuanya dapat. Dulu saya memilih dagang, malah nggak dapat gitu ya. Memilih semis cinta jadi anak band, nggak dapat gitu ya. Nah, akhirnya fokus di takhta manajerial, dapat tahtanya, insya Allah semuanya dapat semua. Itu. Ada lagi nggak satu terakhir nih, Anda sudah pernah tes TV nih? Yuk. Yang sudah pernah tes TV ada? Atau yang belum tes TV, yang sudah daftar hari ini siapa? Yuk, komen di chat ya. Saya sudah daftar tes TV. Bu Dini, terima kasih sharingnya, terima kasih. Nanti ada sesi khusus ya Bu Dini sama intuiting. Nanti kita bisa sharing bareng. Kalau Bu Dini tahu buku Tour Travel Revolution, di dalamnya ada Bu Sophie Betrik yang pernah menuliskan SBY, menuliskan sekarang Buya Hamka itu kan, itu orang intuiting. Istrinya Pak Jamil Zaini gitu ya, tetangga di Raffles. Sudah tes Bang TI, nah, Pak Rozi sama dengan saya berarti ya. Lebih fokus di takhta Bang ya, cari tahtanya tadi. Itu tips dari software juga, dan thinking dekat dengan pemerintahan ya, harus dekat pemerintahan supaya emang thinking kan takhta itu mudah banget. Dalam berjualan dan sebagainya itu bisa dekat pemerintahan, bukan menjilat ya, bukan, tapi berpartner. Kalau pemerintahan juga ada tender, ada peluang-peluang yang lain gitu ya, seperti itu. 1 menit terakhir yuk, 1 menit terakhir. Sebetulnya sudah molor 22 menit ini sahabat. 12 menit ya. Kalau diterusin mungkin sampai sore nanti habis-habisnya itu. Pernah sampai jam 12 malam sahabat ya. Offline ya. Luar biasa. Yuk teman-teman yang belum tes Tipin, yang sudah register tes Tipin siapa? Boleh komen di chat yuk untuk memastikan teman-teman masih stay ya. Bilang sudah gitu ya. Nanti tinggal kita hubungkan dengan promotor terdekat. Ada yang sudah register promotor juga ini ya, selamat ya. Ada beberapa, ada Pak Rahmat, Bu Iin, luar biasa jadi promotor juga Bu Iin ya. Dari cabang Surabaya. Kemudian ada lagi siapa nih? Jadi tahapannya saya ulang ya, terakhir ya. Ini sekali penutup. Nah, tahapannya adalah kalau mau jadi promotor, yang mau ikut dapat peluang potensi bisnisnya, insya Allah ini produk yang bermanfaat, insya Allah jualnya juga mudah gitu ya. Dan ini adalah ikut workshop Tipin. Kapan? Besok di Zoom ya, bisa diikut dari rumah masing-masing. Cara registernya ada di kolom chat, ini saya info dulu. Untuk yang mau jadi promotor ya. Jadi kalau ada kesempatan tes di daerah dekat, kita arahkan ke tempat Anda ya. Nah ini untuk pendaftaran menjadi promotor Tipin 950.000. Kemudian ikuti step berikutnya kalau ingin punya alat itu
alatnya dan software-nya 5 juta rupiah, dan vouchernya karena Anda sudah punya alat dan sudah promotor, hanya beli vouchernya itu 250.000. Anda jual 500.000, sejuta itu menjadi keuntungan Anda, gitu ya. Dan cara transfernya nanti silakan register, nanti ada rekening yang akan menjawab di notifikasi WA Anda ya, ke rekening mana daftarnya. Anda bisa ikuti workshopnya dulu, atau langsung ikut sama beli alatnya ya, nanti dibantu install secara online, bisa Sofer ya, alatnya secara online Sofer ya. Sofer, untuk install alatnya bisa secara online edukasinya ya? Bisa Pak, online. Bisa ya, siap. Paling alatnya aja kita kirim ya, yang alat fingerprintnya kita kirim ya. Oke, nah selanjutnya Anda juga bisa ikutan sinergi terus. Ini kirim. Ya, karena kita buat acara seminar seperti ini ya, di online, di Zoom, di offline gitu kan. Anda tinggal ngundang aja ke acara. Ada yang tes ya dapat income, ada yang jadi promotor dapat income. Kita terus sinergi, karena sinergi adalah full energi, gitu ya. Termasuk kita juga sinergi juga dengan para promotor yang sudah terdaftar di kita ya. Jadi kalau ada yang tes di tempat terdekat, kebagian rezeki juga, gitu ya. Ada tambahan mungkin Sofer sebagai penutup Sofer? Ya, saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian ya ambil keputusan, ya tes dulu, ya nanti insya Allah saya akan kasih ruang Pak, karena ya apa namanya sangat luar biasa, karena ini genetik Pak, dan ini penemuan orang Indonesia. Ya, saya kenal banget sama beliau, satu bulan saya tidur banget, ya ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa, dan dia ahli di bidang SDM 30 tahun, ya orangnya masih insya Allah sehat, ya sekarang tinggalnya di Bogor. Ya, sering berkunjung ya, dan kita bisa jadi anak Indonesia yang bisa demo ilmu ini untuk luar negeri ya, karena di situ pun ada dia sertifikatnya berbahasa Inggris, dan ini karya anak negeri, sudah diuji coba di Malaysia, dan Malaysia sudah memakai ini di pesantren-pesantrennya, bahkan foundernya itu sering mengisi di Malaysia dan diminta jadi warga negara Malaysia lagi untuk dibeli konsepnya ini, cuman dia tidak mau karena ini buatan orang Indonesia dan dia orang Indonesia. Dan alhamdulillah masif sampai sekarang, dan banyak yang diberikan solusi lah dengan tes tipin, karena ini kehendak genetik yang Allah berikan. Dan mudah-mudahan akan ketemu semuanya yang apa namanya yang problem pada diri kita, terutama kesehatan dan yang lainnya. Dan insya Allah berkahilah terhadap apa yang kita punya dan rasa syukur tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan waktu Anda berkorban ini adalah ibadah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus buat Sofer Sandi ya, luar biasa. Yo, siapa yang di sini merasa dapat manfaat dari acara ini boleh komen saya di live chat yo. Yang merasa dapat manfaat yo bilang saya di live chat yo. Saya Bu Duni, thank you yo. Yang lain boleh pakai audio juga boleh yo. Pakai audio Pak, saya Pak. Ya, mantap. Langsung jadi promotornya Pak Suparto ya. Sofer Sandi, thank you. Allah Pak, insya Allah. Ya, mantap. Yo, langsung. Terima kasih juga Sofer Sandi, ilmunya luar biasa. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat dan sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, sukses, mulia.